Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Faya ahbaballah wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pagi hari ini menjadi pertemuan pertama dan perdana kita membaca sekaligus mengkaji kitab yang berjudul Mutammimah al-Ajurumiyah beserta syarahnya dari Syekh Ahmad bin Thabit al-Wasabi hafizallahu taala yang berjudul Ad-Durratul Bahiyah. Maka lengkap dari judul kitab yang akan insyaallah tuntaskan ini Ad-Durratul Bahiyah ala Mutammimatil Ajurumiyah. Mutammimah al-Ajurumiyah sendiri ya, merupakan suatu karya yang luar biasa. Ditulis guna melengkapi hal-hal yang belum terdapat di dalam matan Jurumiyah karyanya Al-Imam Ibnu Ajurum. Ya. Nah, Mutammimah al-Ajurumiyah ini ditulis oleh seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikenal dengan sebutan Al-Hattab. Ya. Yang dikenal dengan sebutan Al-Hattab. Nah, ini dia terjemahnya atau biografi singkat dari penulis matan Al-Ajurumiyah, matan Mutammimah Al-Ajurumiyah, teman-teman semua. Beliau bernama Abu Abdullah. Nah, Abu Abdullah merupakan kunyahnya ya. Abu Abdullah merupakan kunyahnya. Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman bin Husain Ar-Ru'aini atau Ar-Ru'aini. Nah, al-ma'rufu yang dikenal dengan sebutan Al-Hattab. Ya. Al-Imam Ar-Ru'aini Al-Hattab. Dan Masya Allah sungguh luar biasa. Beliau menguasai berbagai cabang disiplin ilmu di dalam keilmuan Islam. Bukan hanya terpokok dan terkhusus dalam ilmu nahwu saja, tapi juga merambat ke disiplin ilmu lainnya, Masya Allah. Inilah keutamaan-keutamaan para ulama-ulama kita. Beliau adalah seorang faqih, ya, seorang ahli dalam ilmu fikih, dan juga lebih mantapnya lagi beliau adalah seorang usuli yang ahli di dalam ilmu ya, terkait pengambilan ahkam agar kesimpulan suatu hukum dari ilmu fikih itu rapih. Itu dilihat dari bagaimana dia beristinbat, ya, menarik suatu kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang umum. Kemudian dia beristidlal. Nah, dari berbagai macam dalil, nah, dia bisa menganalisisnya. Inilah orang-orang yang ahli dalam ilmu usul fikih. Dan beliau adalah seorang sufi. Sufi di sini maksudnya adalah orang yang selalu senantiasa memperbaiki peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus mengetahui hakikat dari sufi, tasawuf, tazkiyatun nufus, suluk. Naam. Tasawuf itu adalah ilmunya seperangkat dan sejalan dengan ilmu tazkiyatun nufus dan juga sejalan dengan ilmu suluk. Nah, ilmu tersebut merupakan implementasi dari
ihsan, ya, di mana Rasulullah SAW ketika didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian ditanya perkara Islam, iman, kemudian ya sampailah pada pertanyaan tentang ihsan. Kemudian Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu, nah fa innahu yarak. Nah, inilah tingkat tertinggi yang luar biasa setelah seseorang itu menyatakan dirinya beriman dan berkomitmen di atasnya dan berusaha berikhtiar untuk mengimplementasikan segala hukum pokok pondasi di dalam agama Islam. Kemudian apa kewajibannya setelah itu? Yaitu menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Karena dengan itu dia telah berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, taqarrub ilallah. Nah, inilah yang dimaksudkan sufi secara hakikat dan asalnya seperti ini. Namun, jikalau di sana ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, naam, maka itu berbeda dari apa yang telah datang di asalnya. Begitu. Nah, dan juga beliau berserikat pada sebagian ilmu. Nah, ya, berserikat kepada sebagian ilmu-ilmu dalam ilmu keislaman. Nah, dan tentu tak disebutkan di sini beberapanya. Ya, termasuk ilmu nahwu tidak disebutkan di sini padahal beliau juga seorang ahli dalam ilmu nahwu. Ya, ilmu bahasa Arab bukan hanya terpokok pada ilmu nahwu saja. Nah, sorof, balaghah dan yang semisalnya. Dari mana Al-Imam Ar-Ra'ini Al-Hattab ini berasal? Asalnya beliau itu dari Maghrib. Ya, asalnya beliau itu dari Maghrib. Kita tahu Maghrib itu ya daerah yang saat ini salah satu negara yang menduduki wilayah Maghrib tersebut adalah negara Maroko ya, begitu. Nah, negara Maroko. Makanya bahasa Arabnya itu negara Maroko adalah negara Maghrib. Nah, walaupun sebelumnya, nah, Maghrib itu tidak hanya terpokok pada negara Maroko dahulu. Ya, karena teritorial barat Islam, Arab, ya, nah, teritorial barat Islam itu, ya, yang biasa disebut Maghribah atau Maghrib. Nah, menurut Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau berjudul Syiar Alam An-Nubala, ya, teman-teman bisa lihat itu di jilid yang ke-18 kalau memiliki kitab tersebut. Kitabnya memang berjilid, ya, kitabnya berjilid. Nah, di jilid yang ke-18 Al-Imam Az-Zahabi menjelaskan di situ, ya, wilayah-wilayah yang itu nantinya disebut sebagai Maghribah. Nah, yaitu seluruh wilayah yang ada di barat Sungai Nil. Nah, Maghribah. Nah, Maghribah. Seluruh wilayah di barat Sungai Nil. Seluruh wilayah di barat Sungai Nil. Nah, sedikit ada tambahan bahwasanya setiap kali saya menulis, kalau teman-teman perhatikan, ya,
suara O dalam bahasa Arab, saya selalu menuliskannya dengan huruf A. Kalau teman-teman perhatikan, nah seperti ini kan, mago, mago. Kalau kita baca kan ada O sepertinya, ya. Tetapi ketika dituliskan, saya selalu menuliskannya dengan huruf A. Nah, termasuk juga kata Allah yang sering saya tulis pun, ya, bukan Allah. Nah, nggak O ya, tapi tetap A. Bukan maksud dalam rangka mengikuti apa namanya bahasa yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia juga, tetapi ini yang diajarkan oleh dosen-dosen kami dalam bidang penerjemahan maupun dalam bidang penulisan, ya. Ada yang namanya transliterasi, transkripsi, ya. Nah, bahwasanya kenapa tetap ditulis A? Karena memang bahasa Arab tidak pernah ada yang namanya vokal O, ya. Tidak pernah ada yang namanya vokal O. Di dalam bahasa Arab hanya ada 3 huruf vokal yaitu A, I, U. Nah, A, I, U. Begitu. Nah, maka jikalau nanti ditranskripsikan, ya, ke dalam bahasa Latin, jangan sampai diubah dengan huruf O karena bahasa Arab tidak memiliki vokal O meskipun suara yang dikeluarkan itu terdengar seperti huruf O. Nah, itu pembahasannya berkaitan dengan ilmu aswad. Nah, ini saya beritahukan kepada teman-teman yang ikut belajar dengan kami. Ya, insya Allah kita akan belajar bersama. Karena terkadang ada beberapa asatidzah kita yang masih menulis menggunakan huruf O. Dan saya pun ya memiliki penyakit tidak enakan untuk menegur gitu. Ya, dikasih tahu bagaimana. Nah, ya, akhirnya saya beranikan, ya mereka langsung bilang, yang benar seperti ini. Nah, mana sandarannya? Karena ada pedoman transliterasi. Ya, nah orang Arab sendiri itu ya telah banyak melakukan penerjemahan-penerjemahan, bahkan transkripsi-transkripsi dalam bidang naskah dan yang semisalnya. Nah, jadi di situ kita melihat ada suatu badan yang mengatur itu semua disebut dengan kalau tidak salah IPA ya, International Pronunciation, A-nya saya lupa. Begitu. Nah, itu semua bahasa itu ada di dalamnya di sana. Termasuk pun bahasa Arab yang penulisan aksaranya kan bukan dengan Latin gitu, tapi dengan huruf-huruf hijaiyah ya, selain Latin intinya. Nah, kita harus belajar dan meluaskan pandangan wawasan kita. Nah, ini terlebih dan terkhusus saya seringkali atau bahkan dosen-dosen kami mengomentari penerjemahan-penerjemahan setiap orang yang tidak memiliki background pembelajaran bahasa Arab secara khusus. Nah, terkadang kita melihat ada guru-guru yang membuka kelas bahasa Arab, ya, padahal backgroundnya itu bukanlah bahasa Arab. Nah, ya, saya bilang bukan maksudnya dia tidak memiliki kemampuan di sana, ya, tidak, tapi tetap ada kurangnya. Maka oleh sebab itu dosen kami atau guru-guru kami selalu mengingatkan, nah, ya, belajar dengan yang backgroundnya itu sama dengan yang diajarkan, ya, atau dia memiliki takhusus di dalam bidang tersebut, meskipun jurusan atau background perkuliahannya tidak di sana, tapi memang setiap kelas yang dia buka itu adalah bidang yang selalu diajarkan, yang dia uh, pelajari gitu, maka ambillah. Nah, ya, sebagaimana kalau kita lihat petuah-petuah para ulama-ulama, nah, setiap disiplin ilmu itu ada ahlinya. Ya. Ya, sebagaimana kalau kita melihat kitab Al-Munqidh Minad Dolal, Al-Munqidh Minad Dolal, ya. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau mengatakan suatu nasihat yang sangatlah indah. Orang yang ahli dalam suatu cabang ilmu itu tidaklah berarti dia ahli dalam seluruh cabang ilmu. Nah, oleh karena itu belum tentu orang yang ahli dalam ilmu fikih
juga ahli dalam ilmu kalam, lantas ia ahli dalam bidang kedokteran maupun yang lainnya. Ya, karena masing-masing alim itu ada fan atau disiplin ilmunya tersendiri maupun juga takhasusnya. Likulli alimin fannuhu wa takhassusuhu. Ya. Baik, teman-teman semua, kita lanjut pada materi yang kita bahas saat ini. Wilayahnya belum saya jabarkan ya. Nah, wilayah wilayah yang ada di barat Sungai Nil itu meliputi, bisa teman-teman catat saja ya. Saya akan coba pelankan debit atau tempo bicara saya ketika menyebutkan negara-negara ini. Di antaranya ada Mesir, ya, Mesir bagian barat. Nah, kemudian ada Libya, ya, kemudian ada Libya, kemudian ada Tunisia, kemudian ada Aljazair. Aljazair ini Algeria ya sekarang. Ya, Aljazair bahasa Arabnya. Kemudian ada Maroko, dan Mauritania. Nah, Mauritania. Nah, ada juga ahli yang mengatakan bahwasanya wilayah Andalus, Ceuta, Melilla, Malta, dan Sisilia ini juga bisa dimasukkan dalam konteks diksi Maghribah juga. Ini menurut beberapa tokoh ya. Nah, kalau kita baca kitab Fiqhul Lughah yang ditulis oleh orang-orang Barat, nah ini ketemu di sini nanti mereka membahas persebaran bahasa Arab ditinjau nanti dari aspek kewilayahan. Ya, ditinjau dari aspek kewilayahan dan tentunya berbanding lurus nanti kepada dialek-dialek mereka. Nah, ini penting saya beritahukan. Kenapa? Karena nanti ketika kita membahas mutamimah akan ada pembahasan tentang dialek seperti dialeknya orang Tayyi, dialeknya orang Bani Tamim. Nah, dalamnya tentu banyak perselisihan ya. Nah, begitu. Barakallahu fikum. Nah, inilah Al-Imam Ar-Ra'ini ya. Beliau dilahirkan di Makkah ya, teman-teman semua. Beliau dilahirkan di Makkah pada tanggal 18 bulan Ramadan, Masya Allah, tahun 902 Hijriyah lahirnya. Nah, dan beliau wafat di Toroblisi. Ini salah satu wilayah tentunya teman-teman semua. Kota Tripoli ya, di mana di Libya. Nah, di mana di Libya sekarang. Tripoli kan ibu kotanya ya, Toroblis. Nah, di Libya. Beliau wafatnya di ini apa di Maghrib tadi kan kita masukkan negara Libya dalam konteks kewilayahan Maghrib atau Maghribah jamaknya. Gitu. Maka oleh sebab itu nanti ketika dikatakan Maghrib tidak selalu Maroko, kecuali ketika kita mempelajari terjemahnya Imam Ibn Ajurum kan juga beliau berasal dari Maghrib. Nah, Maghribnya itu Maghrib Maroko. Kenapa? Dari kota kelahirannya kita tahu, Fez gitu. Kalau ini Toroblis fil Maghrib berarti apa? Libya. Pada tahun berapa beliau wafat? 953. Berarti berapa umur beliau? Coba, siapa yang bisa jawab? Ya, berapa usia beliau? Dari tahun 902 sampai 954. 52 tahun. 50 berapa? 52 tahun. 52 tahun ya. Nah, tidak terlalu tua, ya. Meninggal pada umur 50-an. Bahkan masih di awal-awal 52 tahun. Nah, barakallahu fikum. Ya, tentunya beliau adalah seorang ulama yang memiliki banyak sekali karya tulis. Di antaranya, di sini kita lihat
Yang ketiga ada mutammimah al-ajurumiyah. Nah, dan beliau pun karena beliau ulama usul, ya, beliau pernah mensyarah kitabnya Al-Imam Al-Haramain, Al-Imam Juwaini, ya, Al-Waraqat terkenal ya, kitab usul fikih dalam mazhab Syafi'i, walaupun dipakai juga secara umum. Nah, baik, kita lihat langsung. Nah, ini muqaddimah ilmu nahwu tidak lagi kami bahas. Teman-teman bisa langsung dengarkan, simak video awal-awal Tuhfah Usabiyah ya. Itu kami jelaskan di situ, maupun persebaran madrasah-madrasah ilmu nahwu pun juga saya jelaskan di situ. Ya, dari mulai madrasah terbesar yaitu Kufah dan Basrah, maupun madrasah-madrasah berikutnya setelahnya, yang datang setelahnya, seperti madrasah Mesir, ya kan, seperti madrasah Mesir, Baghdad. Nah, di Baghdad ada tokohnya Imam Abu Ali Al-Farisi. Nah, nanti teman-teman bisa menyimak kembali, itu harus paham ya. Kenapa? Agar kita semakin dalam mengetahui uniknya bahasa Arab. Nah, kalau saya sih tertariknya bahasa Arab ketika dihadirkan cerita-cerita kewilayahan tadi, gitu. Terkadang orang itu kan ada yang tertarik bahasa Arab dimulai dari skema tata bahasanya yang sungguh unik, gitu. Tapi ada juga orang yang semakin tertarik ketika mengetahui persebaran bahkan sejarah kebahasa Araban, gitu. Ada nanti madrasah Andalusia, ya. Ini imamnya itu adalah ada yang masih ingat nggak tuh ya? Kalau nggak salah Judi bin Usman Al-Maururi. Nah, Judi bin Usman Al-Maururi ini tokohnya di Andalusia, Madrasah Andalusia. Siapa Judi bin Usman Al-Maururi? Nah, itu muridnya Al-Imam Al-Kisai dan muridnya Al-Imam Al-Farra. Nah, ini dua tokoh nahwu yang harusnya dikenal oleh pencinta nahwu. Nah, ada juga nanti madrasah Mesir, harus tahu juga nih. Siapa tokohnya? Tokohnya adalah Imam Abdurrahman bin Hurmus. Masya Allah. Nah, kalau kita tahu di siapa nih? Al-Imam Abdurrahman bin Hurmus. Wah, Masya Allah. Beliau adalah muridnya Al-Imam Abul Aswad Ad-Duali. Nah, sang alim yang asal dari Basrah. Ya. Nah, itu kita nanti bisa dilihat di situ ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita langsung masuk saja ke muqaddimah matan mutammimah pagi hari ini. Kita lihat sama-sama. Beliau mengawali dengan basmalah. Nanti kita baca syarahnya ya. Kita baca matanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan beliau lanjutkan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Rabb, pemilik alam semesta ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, dan juga menyertakan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan kepada para keluarganya Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya semuanya, wasahbi ajma'in. Wa ba'du, wa ba'd, kalau ingin fasihnya wa ba'd gitu, dalnya disukun. Taib. Fahadhihi muqaddimatun, beliau menjelaskan ini merupakan muqaddimah, Masya Allah ya, dikatakan muqaddimah lagi. Matan ya. Fi ilmil Arabiyah, pembukaan, pengantar dalam ilmu bahasa Arab disebut sebagai apa? Mutammimatun. Apa sih artinya mutammimah? Ya, penyempurna. Ya. Mutammimah itu artinya penyempurna. Penyempurna dari apa? Matan miliknya Imam Ibnu Jurum. Lima sairil al-ajrumiyah. Nah, kepada permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam matan jurumiyah. Kita juga sudah jelaskan sejarah penulisan matan jurumiyah di pembahasan Tuhfah Usabiyah ya. Jadi kitab yang sekarang kita baca ini sebagai apa namanya, terusan dari apa yang telah kita pelajari. Nah, gitu. Maka oleh sebab itu kami mengambil syarah yang sama, yaitu syarah Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi yang mensyarah matan Jurumiyah kemarin ya. Judulnya adalah At-Tuffah Al-Usabiyah. Sebetulnya kami ingin menggunakan kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah tuh. Ya, Al-Kawakib Ad-Durriyah. Dahulu kami talaki dengan guru kami itu ya dengan kitab tersebut.
ya, dengan kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah gitu. Nah, sedangkan kitab Ad-Durratul Bahiyah ini, nah, kami bacakan kepada beberapa teman kami dan alhamdulillah selesai dalam waktu sekitar 3 sampai 4 bulanan kurang lebih. Gitu ya, bisa dikatakan teman dan juga guru juga. Gitu. Nah, tapi saling memberikan masukan, saling memberikan fawaid dan yang semisalnya. Baik. Nah, saya pilihkan Syarah Ad-Durratul Bahiyah ini karena cukup mudah bahasanya ya. Nah, ketimbang bahasanya Al-Ahdal. Al-Ahdal ini penulis Al-Kawakib Ad-Durriyah. Nah, tentu saya berhusnuzon banyak ulama-ulama yang mensyarah Mutammimah Jurumiyah ini. Bukan terbatas pada 2 kitab syarah tadi, kitab Durratul Bahiyah ini maupun Kawakib Durriyah. Cuman sependek pengetahuan kami mengetahui baru 2 itu. Mungkin di antara teman-teman nanti ada yang mendapatkan judul lain ya untuk syarah Mutammimah selain dari 2 syarah yang disebutkan tadi, Kawakib dan Ad-Durrah ini, ya teman-teman nanti bisa sharing kepada kami dan jika ada PDF-nya bisa teman-teman berikan. Kalau tidak ada ya berikan saja di mana kami harus membelinya. Semoga itu bisa menjadi bahan bacaan kami berikutnya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya matan mutammimah ini takunu wasitotan. Takunu wasitotan dia menjadi apa namanya? Perantara. Wasitotan dibaca nasab, dia menjadi apa? Wasitotan dibaca nasab tuh. Menjadi apa dia? Kedudukannya? Khabar kana. Isim. Takunu. Ah, bukan isim. Ya. Khobar ya. Khabar Nah, kana. apa? Khabar takun. Ya, Khabar khobarnya taku. takun. Ya, khobarnya takunu. Takunu ini isimnya Kana. domir. Takunu ini isimnya domir yang kembali kepada mutami. Mutammimah. Nah, jadi mutammimah ini ya berfungsi sebagai wasitoh perantara. Kita perantara. Bainaha wa baina ghairiha. Masya Allah. Di antara dia, nah dianya ini kembali kepada apa? Matan jurumiyah. Nah, matan jurumiyah miliknya Al-Imam Ibnu Ajurum. Wa baina ghairiha, dan kitab selainnya berarti kitab yang ada di atas mutammimah. Nah, kitab yang di atas mutammimah, para ulama nahwu waktu kemarin itu saya pernah menghampiri channel milik Universitas Al-Azhar yang di situ membahas takhasus ilmu nahwu dan sungguh luar biasa banyak sekali kajian kitabnya. Nanti teman-teman bisa kunjungi yang sudah memiliki apa namanya kepahaman dalam ilmu bahasa Arab dan bisa mengikuti pengajaran bahasa Arab. Nah, dari penutur aslinya bisa nanti teman-teman juga kunjungi dan nonton sedikit demi sedikit di sana. Begitu. Nah, di situ saya lupa syekhnya namanya siapa. Beliau menjelaskan dari mutammimah ini ya tidak mesti masuk ke syarah, tapi bagusnya memang masuk ke syarah ya. Karena memang syarahnya itu ketika belajar matan sudah langsung dari gurunya. Begitu. Nah, kitab apa yang ditempuh setelah mutammimah? Nah, di antaranya yang kami dengar maupun guru-guru kami di Indonesia pun juga ketika kami bertalaki kepada kiai-kiai kami itu, ya, beliau menjelaskan langsung masuk ke madrasahnya Ibnu Hisham. Ya, ke madrasahnya Ibnu Hisham begitu. Madrasahnya Ibnu Hisham berarti tartib pembelajaran bahasa Arab ala Ibnu Hisham Al-Ansari. Nah, dimulai dari kitab yang mana tuh? Ya. Nah, terkadang ada yang mengatakan memulai dari Qatrun Nada, ada yang memulai dari Qawaidul I'rab. Nah, ini boleh-boleh saja ya, boleh dimulai dari Qawaidul I'rab. Kalau orang apa namanya kalau di Darul Hadis Yaman ya, kalau di Darul Hadis Yaman itu dimulainya dari Qawaidul I'rab. Nah Qawaidul I'rab ini banyak syarahnya dan syarah ringkasnya itu milik Syekh Khalid Al-Azhari. Nah ini Masya Allah juga itu syarahnya Qawaidul I'rab, tipis ringkas dan juga ada hasyiahnya. Kemarin kajian kami, ada Qawaidul I'rab itu ya, kami menggunakan juga dari hasyiahnya juga Syekh Qawaidul I'rab. Hasyiah atas syarahnya Syekh Khalid Al-Azhari.
Gitu. Nah, baru nanti ada qatrun nada. Nah, qatrun nada sendiri itu bagusnya mengkaji dengan syarahnya juga, syarah langsung dari penulisnya. Nah, karena nanti ada kitab judulnya apa? Ta'jilun Nada. Nah, itu syarah juga untuk qatrun nada. Gitu. Insyaallah kita akan menempuh kitab tersebut. Ya, nah sampai nanti ke Alfiyah. Nah, itu Alfiyah. Nah, kalau miliknya Ibnu Hisham syarahnya ya itu bisa dikatakan rumit ya, Audahul Masalik itu syarah untuk Alfiyah gitu. Makanya terkadang tidak diteruskan madrasahnya Ibnu Hisham, langsung masuk ke Ibnu Aqil begitu. Nah, barakallahu fiik. Nanti ada kitabnya beliau lagi, Syudzur Zahab, Mughnil Labib. Nah, Mughnil Labib ini membahas terkait apa namanya? Kata-kata ya. Kata-kata seperti kamus itu kitabnya itu. Kata yang memiliki beberapa makna. Kata yang memiliki beberapa sisi i'rab, Masya Allah. Nah, baik ya. Nah, makanya disebut dengan apa? Minal mutawwalat. Kitab tersebut adalah kitab yang panjang-panjang. Jadi sangat jarang ya adanya guru, ustadz ya yang membuka kelas tersebut. Adapun kelas yang sudah terbuka itu barangkali menjadi halakoh-halakoh kecil saja. Karena hanya orang-orang pilihan yang yang mau mengkaji kitab-kitab tersebut gitu ya. Tidak mesti orang yang apa namanya ingin takhusus di bahasa aja enggak. Nah, ya. Ketika kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, maka kita gunakan sebaik-baiknya umur kita untuk melahap ya seluruh cabang disiplin ilmu keislaman ini gitu. Tentu dengan memperhatikan apa? Tadaruj ya, tahapan-tahapannya. Nafa'allahu taala biha kama nafa'a bi asliha. Ya, semoga Allah memberikan manfaat ya kepadanya sebagaimana Allah memberikan manfaat kepada kitab aslinya. Nah, sebagaimana Allah memberikan manfaat kepada kitab aslinya, maksudnya kitab Al-Ajurumi, Al-Ajurumiyah, Masya Allah ya. Beliau tetap memuji. Kalau kita lihat bermanfaat nggak kitab Jurumiyah? Seorang pembelajar bahasa Arab kalau nggak tahu Jurumiyah bukan pembelajar bahasa Arab, ya, bukan pembelajar bahasa Arab. Nah, seorang yang sudah berbicara Islam, dia harus menempuh ilmu bahasa Arab, disebut juga pembelajar bahasa Arab juga. Nah, kalau orang yang berbicara Islam nggak tahu Jurumiyah, nah, sudah habis sudah. Ya, itu kitab Jurumiyah sudah melalang buana ke berbagai negara. Bahkan bisa dikatakan apa? Bukan puluhan ulama yang mensyarah, tapi sudah ratusan para ulama yang mensyarahnya dengan berbagai macam metode. Ya, di Indonesia juga banyak yang menjelaskannya, baik yang berbahasa Indonesia maupun ditulis dengan bahasa Arab juga. Begitu. Nah, ya, keberkahannya luar biasa, Masya Allah. Fil hayah wa ba'dal mamat innahu qaribun mujibud da'wat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qarib mujibud da'wat. Ya, yang menjawab segala doa-doa kita. Baik. Nah, kami ingin tekankan ya sebagai motivasi kita bersama untuk selalu berusaha mempelajari bahasa Arab ini. Karena ya bahasa Arab merupakan prioritas utama dan pertama di kalangan para salafun saleh. Banyak di antara kita ya mengaku ikut pada generasi-generasi terdahulu, tetapi tidak pernah mengikuti sedikit pun metode belajar mereka. Bahkan meninggalkan sebagian-sebagian akhlak para generasi-generasi salafun saleh terdahulu ya. Nah, akhlaknya para sahabat, akhlaknya para tabi'in, akhlaknya para tabi'ut tabi'in. Metode belajar mereka selalu mereka menekankan kepada kebahasa Araban. Ya. Bahkan tidak kenal nama-nama dari generasi-generasi terdahulu. Kita lihat ada seorang tokoh tabi'in yang bernama Al-Imam Asy-Sya'bi. Ya, kenapa bisa dikatakan tabi'in? Beliau wafat pada tahun 105 Hijriah. Nah, bahkan dia hidup pun di era sahabat. Nah, wafatnya di era tabi'in. Ya, era tabi'in dimulai dari 101 Hijriah sampai 200 abad kedua. Nah, beliau itu pernah mengatakan ya, beliau pernah mengatakan ya, an-nahwu fil ilmi kal milhi
fit ta'am la yastaghna anhu. Nahwu bagi ilmu itu seperti garam di dalam makanan yang tentu pasti dibutuhkan. Karena kalau kita ingin merasakan nikmat makanan, ya disitulah letaknya. Nah, sebagaimana ilmu Islam ini dinikmati ketika kita telah memahami bahasa Arab. Ya. Kemudian kita melihat Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Beliau mengatakan apa? Al-ilmu bihi indal Arab kal ilmi bis sunnati inda ahli fiqh. Masya Allah. Ilmu bahasa Arab bagi orang Arab seperti ilmu sunnah bagi ahli fikih. Ya. Di mana perkataan ini bisa kita dapatkan? Ya, teman-teman bisa baca mu'allafatnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya. Nah, ini Masya Allah itu motivasi-motivasi luar biasa dalam belajar. Dari mulai kitabnya Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis, ya. Bahkan kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Nah, perkataan Al-Imam Asy-Sya'bi tadi di kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Teman-teman bisa dapatkan itu. Nah, kemudian kalau kita melihat penokohannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nih kan banyak yang mengutip begitu. Tapi nggak tahu apa yang dikutipnya. Itu ya dikatakan tahu nggak sama tokoh Ibnu Taimiyah? Tahu gitu. Tapi pernah baca kitab-kitab ini, kitab-kitab beliau? Enggak gitu. Nah, iya kalau dia baca ditemukan nanti beliau memberikan perhatian khusus pada bahasa Arab. Ya, memberikan khusus pada bahasa Arab. Contohnya aja kitab beliau yang 2 jilid, walaupun ada juga yang 1 jilid, Iqtida' Shiratal Mustaqim. Nah, beliau di situ mengatakan apa? Innallah ta'ala lama anzala kitabahu bil lisanil arabi wa ja'ala rasulahu muballighan anhu lil kitabi wal hikmati bil lisanihi al arabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ini kitabnya Al-Qur'anul Karim dengan bahasa Arab dan menjadikan rasulnya muballighan, penyampai apa? Al-Qur'an dan as-sunnah, ya, wal hikmah, ya, bilisanihi al-arabi, dengan lisannya yaitu bahasa Arab, ya, wa ja'ala as-sabiqina ila hadzal din mutakallimina bihi, ya, serta menjadikan orang-orang terdahulu masuk Islam berbicara dengan apa? Bahasa ini, bahasa Arab. Maka di sini perkataan yang sungguh luar biasa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lam yakun sabilun ila dobtid dini wa ma'rifatihi illa bidobtil lisan. Saya ulangi. Ya, teman-teman bisa mencatatnya. Nah, dicatat, cari di Google, dapat nanti lengkapnya tuh. Ya. Lam yakun sabilun ila dobti. Pakai po ya. Dobti. Ad-dini, dal, agama, wa ma'rifatihi illa bidobtil lisan. Ya, maka tidak ada jalan satupun untuk mendalami agama ini dan mengenalnya maupun memahaminya kecuali apa? Dengan mendalami bahasa ini, yaitu bahasa Arab, ya. Wasarat ma'rifatuhu minad din wasara i'tibaru at-takallum, ya, bihi ashala ala ahli dini fi ma'rifati dinillahi wa aqraba ila iqamati sya'airid dini, ya, wa aqraba ila musyabahatihim lisabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansari fi jami'i umurihim. Ya, maka jadilah, ya, mempelajarinya bagian dari agama dan jadilah mempraktikkan berbicara dengannya dengan bahasa Arab lebih mempermudah ahli agama dalam mempelajari ilmu Allah, dan inilah yang tentunya bisa mendekatkan kita, mendekatkan syiar-syiar agama dan lebih dekat kepada apa? Ya, menyerupai orang-orang terdahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar rahimahullah taala. Ya. Nah, ini perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi jangan sampai taunya siapa? Ta'allamul arabiyata fa innaha min dinikum wa ta'allamul fara'idha. Nah, ini perkataan Umar bin Khattab. Nah, tapi tidak ada semangat untuk mempelajarinya. Ya. Ya. Bahkan kalau kita lihat ulama-ulama hadis, nah banyak mereka yang berasal bukan dari Arab.
Di antaranya siapa? Ada yang bisa menyebutkan nggak? Muhammad bin Ismail. Siapa Muhammad bin Ismail? Ayo, tes halo. Imam Bukhari. Imam Bukhari. Wafat tahun berapa? Jangan cari di Google langsung nih. Ingat nggak? Seorang tabi'ut tabi'in tuh. Wafat pada tahun 250-an, lebih tepatnya 256 Hijriah. Ya. Kitab Sahihul Jami'. Ya. Berasal dari Bukhara, sekarang negaranya Uzbek. Kemudian ada Imam Muslim, ini memang namanya Muslim ya, bin Hajjaj. Ya, Imam Muslim. Ini berasal dari mana Imam Muslim? Naisabur. Ada Naisabur. Wafat pada tahun berapa? Imam Bukhari 256. Imam Muslim 26 sah? 261. Ya, 261 Hijriah. Kemudian ada Imam Abu Isa At-Tirmidzi ya. Nah, At-Tirmidzi berasal dari Tirmiz. Tirmiz bukan Arab. Ya, cari masuk negara mana itu nanti. Bukan Arab. Ya. Wafat pada tahun berapa? 200? 249 apa 250 ya? Ana lupa nih. 249. 249 insyaallah. Kalau tidak salah 249. Nah, belum lagi ada ulama hadis ya yang menuliskan kitab berjudul Sunan. Nah, kalau Sunan ini kan tartibnya dari fikih ya, itu hadis-hadisnya tuh. Al-Imam Abu Daud. Nah, Al-Imam Abu Daud. Nah, jangan sampai nanti pas ada ustadz buka kajian kitab anaknya Al-Imam Abu Daud, tapi bapak dari yang nulis kitabnya nggak kenal tuh. Ya, Haiyah kan, Manzumah Haiyah tuh. Muhammad Ibnu Abi Daud. Nah, dari mana Al-Imam Abu Daud? Dari Sijistan. Sijistani, itu perkataannya sungguh luar biasa lembut. Wafat pada tahun berapa? 200. Wafat pada tahun berapa? 275 Hijriah. Belum lagi nanti ada Al-Imam An-Nasa'i dari kota Nasa. Sama, bukan Arab tuh, bukan Arab. Wafat pada tahun berapa? Nah, ini udah kurun waktu 300 nih. 300 berapa? 303 Hijriah. Nah, Imam Nasa'i 303 Hijriah. Ada Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah dari Qazwain. Ya. Wafat pada tahun berapa? 200-an juga beliau nih, 273 Hijriah. Ya. Nah, nanti ada lagi beberapa. Contohnya apa? Ibnu Abdul Bar. Ada yang tahu nggak Ibnu Abdul Bar dari mana? Ya, teman-teman pasti kenal nih. Karena beberapa ustaz sering nukil perkataannya. Al-Imam Ibnu Abdul Bar berkata gitu. Ada yang tahu nggak dari mana Al-Imam Ibnu Abdul Bar? Dari Andalusia. ya, Andalusia. Masya Allah, seorang Spanyol tuh. Luar biasa. Ada Ibnu Hazm juga. Masya Allah, kita lihat mereka semua ya. Taib, semoga pertemuan pagi hari ini mendatangkan manfaat untuk kita semua dan juga keberkahan tentunya. Dan semoga apa yang sama-sama kita dapatkan ya menjadi motivasi kita bersama dalam mempelajari bahasa Arab ini terus ya. Karena memang ketika kami mengajarkan ya, semoga terbangun juga akhlak dan semangat untuk terus mengajar, karena guru-guru kami selalu mewasiatkan apa namanya ya, tahbibun nasi ilal ilmi, ya, mengajak orang itu untuk cinta ilmu itu ya lebih penting ya dari ilmu itu sendiri. Itu Masya Allah luar biasa ya. Intinya harapannya kita sama-sama mencintai bahasa Arab ini bukan hanya sekedar di lisan, tetapi juga masukkan di dalam hati dan terpancar melalui apa? Anggota tubuh kita, terlihat dari usaha-usaha kita. Dan juga mengalirkan kebaikan dari akhlak-akhlak kita, akhlak membelajar bahasa Arab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman.
Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran, jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Wa barakallahu fi ulumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum.